Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita. Kita belajar di semester 2 ya. Setelah kita libur kurang lebih 2 minggu kemarin ya, setelah pembagian rapot, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5. Bagi anak-anak yang belum mempunyai buku, segera membeli ya. Cari di toko buku terdekat. Nah, yang sudah punya buku, nanti tugas-tugasnya bisa langsung dikerjakan di buku. Bagi yang belum mempunyai buku, tugas-tugasnya nanti ditulis di buku tulis. Oke, siap ya? Walaupun di rumah, walaupun kita belum bisa belajar di sekolah, tetapi harus tetap semangat belajar. Oke, tidak boleh malas ya. Walaupun di rumah, tugas-tugas harus tetap dikerjakan. Kemarin sudah pembagian rapot ya. Anak-anak sudah melihat nilai-nilai hasil belajar anak-anak. Nanti anak-anak evaluasi, anak-anak nilai mana-mana nilai yang harus anak-anak tingkatkan ya. Bagi yang nilainya belum maksimal, harus berusaha lebih keras lagi agar nilainya lebih baik ya. Jadi semester 2 nilainya harus lebih baik dari semester 1. Oke, kalau kita rajin belajar, kita semangat belajar, nanti kita akan mudah dalam mencapai kesuksesan. Jadi tidak boleh malas. Siap ya? Kita hari ini akan memulai pembelajaran kita di tema 5 tentang cuaca. Ini ya, cuaca. Nah, cuaca kita hari ini apa? Tadi agak mendung ya, mendung, sekarang agak cerah. Jadi kita mempelajari cuaca kita sehari-hari. Misalnya ada cuaca mendung, ada cuaca berawan, cuaca cerah ya. Nanti Bapak sampaikan, Bapak jelaskan, anak-anak simak dengan baik-baik. Nah, di pembelajaran 1, subtema 1 tentang keadaan cuaca. Ini Bapak bacakan ya. Nanti bagi anak-anak yang sudah punya bukunya, dibaca lagi di rumah, dipahami sambil mendengarkan penjelasan dari Bapak ya. Jangan malas membaca. Kalau kita rajin membaca, maka kita akan banyak tahu. Kalau kita banyak tahu, maka kita akan menjadi anak yang pintar. Maka dari itu kita tidak boleh malas membaca. Kita harus rajin-rajin membaca agar kita mempunyai banyak wawasan. Karena membaca adalah jendela dunia. Oke, Bapak Wali. Televisi menayangkan acara perkiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah, kalau hari-hari ini cuacanya lebih banyak apa ya? Mendung dan hujan ya. Kalau cuaca mendung hujan, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti apa? Misalnya menjemur pakaian ya. Kalau hujan kita tidak bisa. Kita tidak bisa bekerja ke sawah. Nah, dengan cuaca yang berubah-ubah itu juga dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Selanjutnya pembelajaran 1, ayo membaca. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, ini tentang cerita Beni ya, yang bermain bola di lapangan dan saat itu turun hujan. Ini adalah perubahan cuaca dari pagi hari, siang hari ke sore hari.
Dari pagi hari biasanya terasa apa? Kalau pagi hari terasa dingin, siang hari terasa panas, kalau sore hari biasanya terjadi hujan. Ayo mengamati udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut. Nah, aktivitas malam kita gunakan untuk belajar. Kalau pagi hari kita belajar di sekolah, malam hari kita mengulangi pembelajaran kita di sekolah pada malam hari atau sore hari. Karena hari ini kita tidak sekolah, maka anak-anak harus belajar di rumah. Pagi hari anak-anak belajar menyimak video pembelajaran dari Bapak. Nanti tugas-tugasnya dikerjakan. Sore hari diulangi lagi, dipelajari lagi, mana-mana yang belum paham diulangi, dipelajari lagi. Nanti kalau masih ada yang belum paham bisa ditanyakan ke orang tuanya ya, atau ke Bapak langsung. Jadi kita isi waktu kita dengan sesuatu kegiatan yang bermanfaat ya. Jangan bermain terus, pagi bermain, siang bermain, sore bermain ya. Tapi kita harus bisa membagi waktu. Mana harus waktunya belajar, mana waktunya istirahat, dan kapan waktunya bermain. Jangan semua waktu kita habiskan sia-sia hanya untuk bermain. Kita lanjutkan ini ya. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, ini ada 5 keadaan cuaca ya. Nanti anak-anak isi ini keadaan seperti apa. Contohnya seperti di sini ya. Kalau ini ada mendung banyak berarti cuacanya di sini mendung. Kalau ada matahari berarti di sini cerah. Nah, ini ada orang memakai payung berarti ini cuacanya sedang hujan. Kalau ini apa? Berawan ini ya. Ada mendung ini ya, ada awan terus ada matahari. Nah, ada awan. Ini berarti berawan. Ini berawan ya. Ini cerah, ini berawan. Oke, paham? Kalau paham Bapak lanjutkan. Amati cuaca selama 5 hari, lengkapi tabel di bawah ini, gunakan simbol cuaca. Ini simbol cuaca ya anak-anak. Ini simbol cuaca. Nanti anak-anak amati selama 1 minggu ke depan. Senin. Nah, Senin sekarang ini ya. Siang nanti cuacanya gimana? Malamnya seperti apa? Kalau malam hujan berarti di sini gambarnya ya, mendung dengan hujan. Kalau siang harinya mendung berarti di gambar yang ini ya. Kalau siang harinya cerah maka di gambar yang ini. Oke. Nah, nanti hari Selasa lagi gantian. Selasa siang seperti apa, malamnya seperti apa. Rabu lagi, Rabu siangnya seperti apa, malamnya seperti apa. Nanti anak-anak gambarkan kondisi cuacanya. Oke. Bapak lanjutkan ya. Cuaca yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini. Nah, nanti anak-anak setelah mengerjakan ini, anak-anak simak lagi. Kira-kira selama 5 hari ini cuaca apa yang sering terjadi? Misalnya sering hujan ya. Misalnya dalam 5 hari 3 hari terjadi hujan. Nah, berarti di sini kasih hujan jawabannya ya. Oke. Bapak lanjutkan, tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Nah, ini membuat kalimat tentang keadaan cuaca berdasarkan simbol cuaca. Di sini ada cerah ya. Misalkan anak-anak membuat kalimat di sini. Nah, hari ini kondisi cuaca di daerah Sedawak cerah. Nah, atau hari ini kondisi cuaca di daerah Kampung Padang sedang hujan atau mendung. Misalnya kalau ini gambarnya hujan ya. Kalau di sini cerah berarti anak-anak buat informasi tentang keadaan cuaca yang cerah. Seperti itu ya. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, Bapak lanjutkan. Nah, di sini ada lagi berawan ya. Nanti anak-anak bikin kalimat, membuat kalimat tentang kondisi cuaca berawan. Nah, kalau ini di sini simbolnya hujan, anak-anak membuat kalimat juga melaporkan keadaan cuaca dengan keadaan hujan. Nah, seperti yang tadi Bapak contohkan ya. Misalnya hari ini Senin sore keadaan cuaca di daerah Bungalo turun hujan. Nah, seperti itu ya. Nanti anak-anak coba kerjakan ini. Selanjutnya, ayo berlatih. Udin menonton berita perkiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin.
Satu layang kue bolu dengan aroma coklat, harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi dua. Satu kue dipotong menjadi dua. Setiap potongan tersebut setiap per-2 atau seperdua. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian, berarti setiap potongan merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Nah, ini kemarin di semester 1 sudah kita pelajari ya. Kita sudah mengenal sedikit tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu misalnya 1/2, 1/4, 1/8 itu namanya bilangan pecahan. Misalnya kita punya kue, contohnya di sini ya, ada kue. Ini satu kue utuh. Jika kita potong menjadi 2, ini bilangan pecahannya ditulis 1/2. Yang ini satu kue utuh, satu kue bolu ya. Kita potong menjadi 4 bagian, maka ini namanya setiap bagian ini namanya 1/4. Kenapa? Karena satu bagian sudah dibagi menjadi 4. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Paham? Nah, nanti kalau belum paham disimak kembali ya. Bapak lanjutkan. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Satu kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan tersebut 1/2 atau 1/2. Nah, satu kue utuh yang dipotong menjadi 2, setiap bagiannya namanya 1/2 ya. 1/2 atau 1/2, boleh juga setengah. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Nah, ini dipotong lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian, berarti setiap potongan merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Paham ya? Kalau paham, Bapak lanjutkan. Ini seperti yang tadi. Kue A, satu bagian yang satu dibagi 2 bagian yang sama. Nah, satu kue dibagi dengan 2 bagian sama. Ini lihat ya, bagian 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. 4 lambang pecahan 1/2 adalah ini. Nah, ini namanya 1/2 atau 1/2. Boleh juga dibaca setengah. Nah, misalnya satu kue kita bagi menjadi 2, maka setiap kue nilainya ini 1/2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Nah, ini angka 1 ini namanya pembilang. Angka 2 ini namanya penyebut. Yang atas ini pembilang, yang ini namanya penyebut. Anak-anak harus ingat-ingat ya. Yang atas ini pembilang, yang bawahnya namanya penyebut. Yang kue B yang ini ya, satu kue dibagi menjadi 4 bagian ya, 4 bagian yang sama. Namanya ini setiap bagian adalah 1/4 atau 1/4. Misalnya satu kue ini dibagi 8, maka setiap bagian namanya 1/8. Paham ya? Bapak lanjutkan. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Nah, ini ada soal ya. Nanti anak-anak kerjakan agar lebih paham lagi yang tadi Bapak jelaskan. 1. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Nah, ini ada satu kue utuh ya, pizza dibagi menjadi 4 bagian. Setelah itu Udin memakan satu bagian ini ya. Nah, satu bagian ini namanya 1/4. Nanti di sini berarti isinya yang dimakan Udin adalah 1/4. Kenapa begitu? Karena ini satu bagian sudah dibagi 4. Maka kalau diambil 1 itu namanya, setiap bagian ini kan namanya 1/4. Berarti ini 1/4. Misalkan Udin memakan 2, berarti Udin memakan berapa? 2/4. Paham? Paham ya? Nah, kalau satu bagian kue dipotong menjadi 4, berarti setiap bagian namanya 1/4. Bapak lanjutkan yang 2. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagian buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah,
Satu buah apel mau dibagi ke 3 orang, yaitu Dayu, Siti, dan Lani. Bagaimana caranya? Maka dipecah menjadi 3 bagian. Maka setiap bagian ini namanya adalah 1/3, karena satu bagian ini dibagi menjadi 3. Paham? Coba lanjutkan. Ibu menyediakan roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh dipotong menjadi 4. Nah, ini satu roti dipotong menjadi 4 bagian. Maka setiap bagian namanya 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Oke ya, paham? Bapak lanjutkan. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Penny ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari satu buah jeruk, Penny dan Edo akan mendapatkan berapa bagian? Nah, satu buah jeruk dibagi dengan 2 anak. Berarti setiap anak mendapatkan berapa? 1/2. Karena 1 dibagi dengan 2 anak. Maka setiap anak mendapatkan 1/2. Begitupun yang nomor 5 dan nomor 7 ya. Di sini ada kue bulan ya, dibagi menjadi 4. Maka setiap anak mendapatkan 1/4. Kalau di sini ada martabak, dibagi menjadi berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ini akan dibagi ke 8 anak, maka setiap anak akan mendapatkan 1/8. Paham? Kalau belum paham nanti disimak lagi ya. Ini mudah, anak-anak harus paham. Ini mengenal bilangan pecahan. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulanku. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulanku bersama-sama. Nyanyikan dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulanku, kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Menyanyi dapat membuat hati senang, menyanyi juga menenangkan hati. Nah, di sini ada lagu ya, Ambilkan Bulanku. Nah, nanti Bapak kasih video cara menyanyikan lagu ini. Nanti anak-anak pelajari di rumah, ditirukan dan dipraktekkan ya. Dipraktekkan bernyanyi. Nah, dari menyanyi ini ada yang tempo iramanya cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Nanti anak-anak perhatikan dengan baik videonya, anak-anak tirukan cara bernyanyinya yang benar. Oke, sekian pembelajaran hari ini ya. Pada hari Senin, pada pembelajaran 1 tema 5, kita mempelajari tentang cuaca ya, keadaan cuaca di sekitar kita. Kita juga mempelajari tentang bilangan pecahan yang kemarin kita sudah pelajari semester 1, hari ini kita pelajari lagi. Nanti anak-anak pahami dengan baik tentang apa itu bilangan pecahan ya, tentang memahami bilangan pecahan, tentang misalnya kita punya kue 1, nah, ingin kita bagi ke 4 teman kita. Nah, itu caranya seperti apa? Setiap anak mendapatkan berapa bagian. Anak-anak harus paham. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan orang tuanya di rumah ya, atau ditanyakan kakaknya. Kita juga belajar tentang cara bernyanyi ya, tentang tempo irama cepat, lambat, dan sedang. Nanti anak-anak pelajari cara bernyanyinya. Bapak kirimkan videonya, Bapak sertakan videonya cara bernyanyi tentang lagu Bulanku. Nah, kita belum bisa belajar di sekolah ya, sementara kita belajar dulu di rumah. Walaupun tidak ada bapak guru, kita harus walaupun tidak diawasi tidak diawasi bapak guru atau ibu guru di rumah, tetapi harus tetap belajar ya. Tugas-tugasnya dikerjakan. Nanti yang belum punya bukunya dikerjakan, ditulis di buku tulis, dikumpulkan ke bapak ya, difoto, dikumpulkan. Untuk yang punya buku nanti bisa dikumpulkan kalau semuanya sudah selesai. Sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa
semangat belajar, tugas-tugasnya dikerjakan. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.